Halo semuanya, memperkenalkan nama saya Idris Maulana dari kelas 10 kuliner 3 nomor absen 15. Saya akan menjelaskan materi IPAS yaitu bab 2. Temanya zat dan perubahannya. Klasifikasi materi. Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Materi juga sering disebut sebagai suatu zat yang ada di sekitar alam. Sifat fisik suatu materi dapat dianalisis melalui indera manusia. Contohnya, melalui indera penglihatan, Anda dapat membedakan materi tersebut berukuran besar atau kecil, berbentuk bulat atau kotak, berbentuk berwarna merah atau hijau, dan tekstur halus atau kasar. Berdasarkan wujudnya, wujud suatu materi atau zat didasarkan pada karakteristik partikal penyusunnya. Partikel merupakan bagian terkecil suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut, tetapi tidak dapat dibagi lagi. Wujud fisika dari materi secara mudah dapat diidentifikasi dengan beberapa penglihatan yang meliputi benda padat, cair, dan gas. Materi berdasarkan wujudnya. Materi berwujud padat. Materi dengan wujud padat memiliki bentuk yang tetap. Hal ini dikarenakan partikel materi berwujud padat saling berdekatan sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Volume materi berwujud padat juga tetap karena gerak partikel zat hanya berupa getaran di seputar kedudukannya saja. Contoh, batu, emas, dan besi. Yang B, materi berwujud cair. Materi berwujud cair mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Hal ini dikarenakan jarak antar partikelnya tidak terlalu rapat. Sementara itu, volume materi berwujud cair adalah tetap karena sifatnya mudah berpindah tetapi tidak dapat meninggalkan gugus molekulnya. Contohnya minyak, bensin, dan air. Yang C, materi berwujud gas. Materi berwujud gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan jarak antar partikel materi berwujud gas perjauhan tidak tersusun secara teratur, dan gaya tarik antar partikelnya lemah. Partikel materi berwujud gas dapat bergerak secara bebas meninggalkan kelompoknya. Contohnya asap, uap air, dan oksigen. Dasar komposisi materi. Komposisi suatu materi atau zat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal atau unsur dan senyawa, serta campuran atau larutan koloid dan suspensi, seperti pada gambar di samping. Perubahan wujud materi merupakan alih wujud zat baik karena pengaruh kondisi maupun wujud lainnya yang mengenainya. Sebagai contoh, ketika Anda berjalan-jalan di kota tua, banyak dijumpai karena bangunan kuno yang mengalami pelapukan. Proses pelapukan tersebut disebabkan banyak faktor, diantaranya aktivitas tumbuhan lumut, paparan sinar matahari, dan hujan. Perubahan materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan zat tanpa mengubah sifat aslinya. Yang A, perubahan wujud zat karena pengaruh suhu dapat berwujud padat, cair, atau gas melalui proses pemanasan atau pendinginan, proses mencair, proses menguap, proses menyublim, menyerap panas selama prosesnya. Yang B, perubahan bentuk dan ukurannya. Perubahan
pada sebuah zat dapat terjadi karena pengaruh suhu dan tekanan lain. Contoh perubahan bentuk dan ukurannya adalah sebagai berikut. 1. Pemuaian zat karena pengaruh suhu. B. Penggilingan beras menjadi tepung karena proses penumbukan. Yang ketiga, pembuatan mebel dari potongan kayu menjadi kursi. Yang C. Pelarutan. Pelarutan adalah proses pencampuran zat terlarut dan zat terlarut hingga menghasilkan larutan yang tercampur rata. Contohnya, larutan garam dapat dikembalikan ke bentuk semula melalui proses distilasi atau penyulingan. Larutan encer, yaitu larutan yang memiliki zat terlarut relatif lebih sedikit dibanding pelarut. Yang kedua, larutan pekat, yaitu larutan yang memiliki zat terlarut relatif lebih banyak dibanding pelarut. Yang ketiga, larutan jenuh, yaitu larutan yang kondisinya sudah tidak mampu lagi melarutkan zat pada suhu tertentu. Dengan naiknya suhu, kelarutan dapat bertambah.